Selamat pagi kepada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau membawakan sedikit renungan, mungkin 3-5 menit saja. Saya ambil dari buku Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Satu ayat ini menceritakan bagaimana kondisi keluarga daripada Yeshua. Dan kalau kita lanjut, kita buka kitab kitab suci kita ke Markus 3 ayat 32 sampai 35. Saya akan baca. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Ini adalah banyak orang-orang yang menemui bahwa Yesus terpisah daripada keluarganya, dan pada saat itu Yesus di satu tempat, Yeshua di satu tempat, lalu mereka melihat ibu dan saudara-saudaranya itu ada di luar. Ayat 33, lalu jawab Yeshua kepada mereka. Kalau saya baca ini akan sangat menggetarkan ya, apalagi keluar dari mulut, dari bibir seorang anak bapa ya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa," nah ini ayat 35, "barang siapa melakukan kehendak Elohim, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yeshua tidak rindu untuk bertemu ibu dan saudara-saudaranya. Kenapa? Jawabannya kembali ada di ayat 21. Karena keluarganya tidak percaya kepadanya serta menganggapnya tidak waras. Dan ini yang menjadi satu titik yang perlu kita benar-benar pahami, bahwa Yeshua lebih menyayangi orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya yang ada di surga daripada, bayangkan, daripada seorang ibu yang melahirkannya. Saya coba lanjut di Yohanes 7 ayat 3-5. Maka kata saudara-saudara Yeshua kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun," ayat 4, "berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Ayat yang kelima, "Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Nah, kalau kita bandingkan ayat sebelumnya mengenai keluarga Yeshua, ibu dan saudara-saudaranya, lalu ajakan di buku Yohanes kepada saudara-saudaranya ya, kepada saudara-saudaranya Yeshua, di sini kita bisa melihat bahwa Yeshua, banyak yang tidak percaya kepada Yeshua, bahkan keluarganya pun tidak percaya kepada dia. Kalau kita memeditasikan kondisi seperti ini saat ini dengan kondisi kehidupan kita sekarang ini, akan menyambung ya, korelasinya akan bertemu ya. Karena terkadang saya juga sebagai umat Elohim sering berpikir, mengapa kita jauh lebih comfortable, lebih nyaman kepada orang-orang lain ketimbang daripada keluarga kita. Tapi kalau saya tidak, saya sangat comfortable dengan keluarga saya ya, karena keluarga saya, istri, anak-anak, demikian juga dengan orang tua saya, adik-adik, itu semua mendukung saya di dalam iman dan kepercayaan saya ya. Ini rupanya menjadi sebuah rahasia yang akhirnya saya bisa dapatkan jawabannya, karena melalui ayat-ayat ini ternyata it's not because of the bloodline, tetapi who does believe in him and who does not believe in him. Semoga renungan singkat pada pagi hari ini bisa memberikan kepada kita sebuah pencerahan bahwa
yang diakui sebagai keluarga daripada Elohim. Mereka yang percaya kepada ucapan dan juga ketetapan dan hukum-hukum. Terima kasih dan Elohim memberkati. Salam dari saya dari kota Arrowtown, New Zealand.